Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Shalawatullahi wassalamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, alhamdulillah, patut kita bersyukur dan memuji Allah bahwa sampai di subuh pagi ini Allah membangunkan kita dari tidur kita, diberi waktu dan berkesempatan ibadah. Para jamaah, mudah-mudahan ibadah yang kita tuangkan, yang fardu maupun sunnah, menjadi amaliyah mardhiyah, diridhoi, makbul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dari teman saudara kita yang masih belum berkesempatan sampai pagi ini untuk bersama kita berjamaah karena diuji oleh Allah sementara diberi musibah sakit, semoga selekasnya diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini, pagi ini, judul tema kita melanjutkan tentang syurutu sihhati sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Setelah dibahas tentang syarat-syarat wajib sholat, ada dua syarat, syarat wajib dan syarat sah. Kemudian syarat sah ini meliputi diantaranya yang sudah dibahas, asyaratul awal ma'rifatu dukhulil waqt, mengetahui, mengerti dengan pasti telah masuknya waktu. Terus yang kedua dibahaslah at-taharatu anil hadatsain, at-taharah, suci dari dua hadas. Ini yang sudah dibahas, hadas kecil maupun hadas besar. Yaitu karena toharo ini merupakan kunci dari sholat, kata Rasulullah SAW. Miftahus sholati tohur, itu hadis yang lalu ya. Wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci sholat itu bersuci. Pembukaannya takbir, penutupnya salam. Lah, kalau ada orang sholat tidak suci, ya tidak diterima. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. La yaqbalullahu sholata bi ghairi tuhur. Itu kan hadis Rasulullah. Tidak menerima sholat tanpa bersuci. Nah, bersuci ini ada toharatul hadatsain. Itu syarat yang kedua dari sahnya sholat, bersuci dari dua hadas. Hadas kecil, hadas besar. Terus sekarang ini kita lanjut asyartus salis. Syarat sah sholat yang ketiga, at-toharoh, juga toharo ya, at-toharatu anil khobas, suci dari khobas. Khobas itu apa? An-najasat al-hakikiyah, najis hakiki. Karena najis itu ada dua, najis hakiki dan najis hukmi. Najis hakiki itu ya nampak ini ya najis itu kotoran,
Sedang hadis najis hukmi, secara hukum najis itu hadas. Memang dua-duanya harus suci. Ya. Suci hadas, suci khobas. Makanya disebut toharo ini kunci dari sholat. Itu sebabnya pula sebelum dibahas mengenai sholat, lebih dulu diketengahkan tentang toharo, baik toharotul hadasain maupun toharotul khobas, suci dari najis. Para jamaah, suci dari najis, masya Allah. Para jamaah, kalau hadas itu solusinya ada 3. Khobas itu najis, kotor ya. Solusinya juga ada 3. Dalam Islam begitu mengajarkan. Karena dituntut untuk suci kan. Ya apa caranya suci hadasain? Hadas baik kecil maupun besar, maka takunu di toharatul hadas wa takhtassu bil badni. Ini bedanya ya. Kalau toharo hadas ini takhtassu bil badni, itu berada pada badan. Ada badan kita ini ya. Tak bisa ada pada tempat-tempat, tak ada ya. Itu hadas. Kalau toharatul khobas wa takunu fil badni was thawb wal makan. Mensucikan dari khobas, kotoran najis, itu berada pada badan. Ada di badan ini, ada di pakaian, ada di tempat sholat. Kalau hadas itu cuma di badan tok. Ini ya. Mensucikannya ada di badan ini. Gimana ya? Itu wudhu mandi. Ini ya. Masing-masing itu ada 3 solusinya. Toharatul hadas salasa. Ya. Mensucikan hadas salasun, ada 3. Kubro wahyal husl. Kalau hadas besar itu mandi. Wasughra wahyal wudu. Kalau hadas kecil itu wudu. Ada 3 ya. 1, 2, mandi dan wudu. Wa badlu minhuma inda ta'adzurihima wa huwa tayammum. Sebagai pengganti dari 2, wudu dan mandi itu apabila udzur, itu tayamum. Ini cara mensucikan dari hadas hanya ada di badan kita ya. Itu 3. Wudu, mandi, tayamum. Tayamum sebagai pengganti dari 2 itu. Itu yang lalu sudah dibahas jauh-jauh. Sedangkan wa toharatul khobas, mensucikan dari kotoran najis, salasun juga ada 3. Gimana itu? Hussila, dicuci. Jadi kalau ada najis yang ada di pakaian, dicuci pakaiannya. Kalau ada di badan kita ya dicuci, dibasuh. Kalau ada di tempat di mana sajadah, dicuci sajadahnya. Ini dicuci. Caranya ada 3. 1, dicuci. 2, musihah. Diusap. Diusap bisa. Cara yang ketiga, nudhiha, dipercii. Seperti najis mukhafafah, kencingnya anak yang belum makan ya, itu bisa dipercii saja. Nah, ini bahasanya ada di toharo, masya Allah. Ini solusi-solusi yang ditunjukkan kepada kita untuk supaya jadi toharo. Karena kalau tidak toharo, sholat coret. Baik toharo hadas maupun toharo khobas. Ya, ini masya Allah. Toharo hadas itu syarat kedua, kemarin sudah dibahas. Makanya
ayat Quran itu kan surat Al-Maidah ayat 6 ada 3 di situ kan. Ada wudu, mandi, tayamum. Sedangkan ini toharoh khobas ini juga dibahas panjang lebar. Hadirin para jamaah, maka najis itu perlu diketahui juga ya oleh kita, Pak. Masya Allah. Najis itu kita nggak boleh nggak tahu. Najis itu sing ndi ngono pas repot kan. Ya. Makanya para ulama melalui kitab-kitab ini ya, menulis dalam kitab fikih itu mengumpulkan setelah menggali dari ayat-ayat maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dimunculkan sampai ada anwa'un najasatil hakikiyah, karena ada najis hakiki, ada najis hukmi. Najis hukmi hadas, najis hakiki ini yang harus juga disucikan. Sucinya dibasuh, diusap, dipercii, model-model. Najis hakiki ini apa ini? Lin najasatil hakikiyati taksimati indal hanafiyati hiya ma ya'ti. Untuk najis hakiki ini mempunyai beberapa pembagian. Dibagi lagi, Pak. Sebagaimana para ulama baik itu dari kalangan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Syafi'i misalnya, itu mengetengahkan kepada kita ada paling tidak gini, taksimul awal, pembagian yang pertama yaitu taksimul najasati ila mukhalladatin wa mukhaffafatin. Pembagian yang pertama ini perlu diketahui karena ini yang harus disucikan juga ya. Malahan lapangannya lebih besar, lebih luas karena tidak hanya di badan, di pakaian dan di tempatnya sholat. Kalau hadas cuma di badan kita. Tak ono ini sajadai hadas, tak ono Pak, ya kan. Ini sajadai hadas, tak ono. Sajadai najis, ngono kan. Hadas cuma di tubuh badan kita. Tapi kalau najis ada di 3 tempat, ya, ada di badan, ada di pakaian yang dipakai sholat, ada di tempat yang dipakai sholat. Makanya perlu disetil, ngono kan, dibersihkan tempatnya ini, ngono mau kan, mosok kotor kabeh, mosok ono najis, angin mau kan, ngono, masya Allah, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuma ini begini, dibagilah najis itu, ini pertama taksimul najasati ila mukhalladatin wa mukhaffafatin. Ini kalau versi dari Hanafi misalnya mengetengahkan ini pembagian najis yang pertama itu kepada mukhallado dan mukhaffafa. Terus nanti ada lagi pembagian yang kedua, tangsimul najasa ila jamidatin wa ma'i'ah. Pembagian najis kepada yang beku, padat dan yang mencair. Ini cara pembagiannya, masya Allah. Para jamaah, lah pembagian najis kepada mukhallado dan mukhaffafa itu bagaimana? An-najasatul mukhallado ini menurut Hanafi dulu ya. Kalau dia panjang ini, coba kita singkat-singkat ini. Karena ini yang termasuk juga ditoharoi supaya sholat kita sah. Najis mughallado itu apa ukurannya? Kalau itu disebut mughallado. Mughallado itu berat, Pak. Mukhaffafa itu ringan. Jadi ada pembagian najis ke ini pembagian mughallado dan mukhaffafa. Apa ukurannya disebut berat? Ma sabatat bidalilil maqtu'in bih. Apa saja najis yang diambil ketentuannya bahwa itu najis bidalilin maqtu'in bih, didasari oleh dalil qat'i.
Dalil qat itu dalil apa? Dalil yang diambil dari Quran dan hadis-hadis mutawatir. Kalau yang mengatakan itu najis Quran, atau hadis-hadis mutawatir, itu namanya najis mughalladhah. Ya. Dari mana kamu kok tahu itu najis? Ayat Quran. Dari mana keterangan ini bahwa itu najis? Kalau itu diambil dari hadis yang terkenal mutawatir, itu namanya najis mughalladhah. Ini ukurannya Hanafi. Untuk gini. Sama dengan gini loh Pak. Hanafi itu kalau mengukur macamnya sholat sunnah, ada sholat sunnah muakkadah, ada sholat sunnah ghairul muakkadah. Apa kok bisa dikatakan sholat sunnah itu kuat? Apabila Nabi mengerjakannya, jarang meninggalkannya. Itulah inukun. Walaupun itu bukan fardu, bukan wajib ya, tapi Nabi itu mengerjakannya terus. Hampir-hampir jarang ditinggalkan. Itu tandanya sholat sunnah itu kuat. Tapi kalau Nabi itu mengerjakannya, sholat itu kadang dikerjakan, kadang tidak. Ya, kadang kerjakan, kadang tidak. Itu sholat sunnahnya tidak kuat. Istilahnya ghairul muakkadah. Sekarang najis yang itu kuat, ya Masya Allah, itu bila didasari dalilnya itu dengan qat'i, yaitu terambil dari ayat Quran dan hadis mutawatir. Nih, seperti apa? Kadamil masfuh, seperti darah yang muncrat, darah yang mengalir kalau ada sembelihan. Nyembelih sapi, seret, melayu. Nyembelih kambing, ya, nyembelih ayam, ini darahnya mancur, itu najis mughalladhah. Karena itu disebut dalam Quran. Surat Al-An'am ada mengatakan ini kan. Hadirin para jamaah, itu menunjukkan bahwa itu adalah hadis mughalladhah. Masya Allah. Ngono ya. Terus wal ghaid. Ghaid itu kotoran kita ninja ini. Ya. Disebut dalam Quran. Fa in ja'akum minal ghaid. Itu Quran. Itu najis mughalladhah iku ya. Kotorane menungso lho, Pak. Makane awak dhewe iki ya iki sepiteng berjalan. Jero iki najis tok Pak ya kan. Nih, saking ndak metu, nek metu jadi najis, nek jero ndak. Nih, manusia itu sepiteng berjalan. Iku rek sepiteng iku ngono kan. Allah karim. Ini saking nggak metu sian ngono. Itu karenanya mengapa ya manusia itu sombong ngono. Aduh, kamu itu siapa? Sepiteng. Ya nek delok koyo ngono ayo. Kok niku opo masih gede kok niku? Sepiteng kok niku ya Allah. Oh. Sampai dikatakan kenapa sampai manusia itu sombong? Al insan awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Manusia itu awalnya nutfah, air yang hina, ya. Min ma'in mahin, ya. Akhirnya apa? Manusia itu bangkai, Pak. Ya. Siapapun kalau sudah diambil nyawanya, bangkai. Oh. Mayit. Masih jenderal. Yo. Masya Allah. Mayit. Kau nak nyawone san. Makanya ketika udah dijenengi san sampai mayit ngono. Usolli ala hadal mayit, ya kan? Gak oleh nyebut usolli ala hada. Oh, sapa daun? Masya Allah. Allah karim. Dan itu kalau hidup sepiteng berjalan. Ya. Kalau ingat itu Pak, manusia gak akan sombong Pak, ya. Hidup ini gak akan
adikung adikuno ngono ku mau ya pompong aji pompong sing kuasa saya ngono Bang. Ojo ngono kon niku. Berapa kuasamu itu? Sebentar. Ya, Masya Allah. Ngepres ini ke orang-orang. Ayo Allah. Saking sombongnya. Tahu Korun, Masya Allah. Tahu Fir'aun. Berapa lamanya penguasanya, ya kan? Oh, Masya Allah. Habis. Bagaimana Namrud? Habis. Oh. Pangkatnya, ngono. Allah ya Karim. Sombongnya luar biasa. Tahu itu Kemal Atatürk, ya Allah, Turki, sampai negara diganti rusak, ya Allah, anti dengan Islam, ya Allah, selesai. Hadirin, itu sampai tidak di kompromis, disiwak dengan bumi, benci dengan Islam, siwak dengan bumi, sombongnya ya, ketika jadi penguasa. Sepiteng padahal Allah. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makanya kata ulama-ulama di kalangan madhab Hanafi itu ghaid, kotoranmu itu najis mughalladha ngono ya. Wal baul, kencing min ghairi makulil lahm, kencingnya binatang yang tidak dimakan dagingnya. Coba lihat binatang yang dilarang makan dagingnya, itu kencingnya najis mughalladha. Ini kalau kena tubuh kita bersenono rek. Ya, ini gaya sholat coret kon kok. Ya Allah. Kena pakaian coret. Nah, ini perlu dimengerti kan? Toharo tadi ya. Toharo hadas, toharo khobas. Ini ini. Para jamaah, walau min sohirin lam yut'am, walaupun binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya itu belum besar, masih kecil, walaupun dia belum makan Pak, ya Allah. Terus kencing yang tidak boleh makan, babi, ya, anjing, kencingnya itu mughalladha. Allah. Ini sementara saya nggak ngerti, jarang ini dia ayo. Kalau lihat ini kita ngerti Pak, ini ya Allah. Ini kon nggak ngaji rugi kon. Iya kan ini wal khomer Pak. Khomer, tahu khomer? Ya itu tahu ya kan? Innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun katanya Allah. Rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khomer, judi, adu nasib, Masya Allah. Itu semua adalah najis itu, katanya Allah ya Quran. Masya Allah. Maka itu jadi mughalladha itu. Pak ya tahu sing khomer itu kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan, mematahkan, mematikan akal itu khomer. Berarti sabu-sabu walaupun dikemas dengan kapsul cekel itu ya anak sih kan, Masya Allah ya Allah. Karena kalau diuntalnya ini so hilang akali. Mun dikantongin ini kadang-kadang yo. Nih salat serek ngono padahal enggak sabu-sabu. Oh ya Karim ya Allah. Ini padha mbek kotowa ya khomer iku mau ya. Allah ya Karim. Ini khomer ya. Terus khra'u tayrin la yurzaku fil hawa'i kadujaj wal bitti wa izwin. Tai kotorannya unggas yang tidak bisa beredar di udara, sebangsa unggas tapi tidak iso udara Pak. Dan ini serto seperti apa? Dujaj, ayam ya, wal bitti itik, wa izwin angsa, bebek ya. Itu kotorannya mughalladha Pak. Tai ayam itu kotoran mughalladha. Oh.
Enggak percaya nggih ambune ya kan. Ya, ini berbeda dengan unggas yang hidup di atas terbang ya. Beda. Makanya seperti nggone Masjidil Haram itu merpati yo. Tuh kotorannya kan beda. Allah. Karena bisa di atas yang ini. Ayam gak iso nang dhuwur, paling munggah tokne, lugur ngene lugur bebek apa maneh kon gegeden awak. Apa maneh angsa banyak, lugur kon. Ini mabure ku pindah tok ngono. Oh, makanya disebut sebangsa unggas ya. Ngono. Punya sayap cuma ndak bisa terbang. Oh. Terbang sekedar pindah ngono. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahmil maitati wa ihabiha. Daging bangkai. Kalau ada hewan mati tidak karena disembelih, mati jadi bangkai kan, itu dagingnya najis, Pak. Oh. Walaupun sih baru. Oh, ngono ya. Ya, walaupun sih baru. Wa ihabiha dan kulitnya sebelum disamak. Itu walaupun sih baru ono kambing yo ditobrok tak terus mati. Iku ojo oleh kena awak dhewe iki ya, itu najis ngono. Karena bangkai itu. Jadi bangkai itu tidak hanya karena bosok, ono ulate ngono ya ambune basin ndak ngono ya. Nih, selama matinya itu tidak disembelih karena Allah jadi bangkai. Wa ma uhilla li ghairillah, itu termasuk ngono masyaallah ya Allah. Maka tidak boleh dimakan kan. Innama harrama alaikumul maita wad dama wa lahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillah, itu kan. Kalau sembelihannya tidak karena Allah haram dimakan, bangkai itu ngono ya Allah. Ini coba ayat itu. Makanya itu dagingnya dan kulitnya jadi najis mughalladh. Wa najwi ay qadar al-qalb. Kotoran anjing, Pak. Anjing kotoran gede-gede ku. Oh, masyaallah. Lebih besar daripada tikus. Ya iya, tikus kecil. Ya, nih kotoran ya anjing. Itu najis mughalladh. Makanya di Pal itu ada 5 masjid. Salah satu yang besar itu Baharudin. Karena memang kalau malam kan tidak dipakai masjid itu, Pak. Ya, Isya tak ono ya, Pak yo. Iki ono sing PT Pal lho. Nih, terus subuh kalau sing sapa sing nang kono durung teko wong-wong ya kan, sepi. Itu rawan anjing, Pak, katanya. Saya diberitahu oleh penjaga nih yang itu. Makanya ditutup kalau malam, Pak. Kalau enggak, anjing tuh masuk. Bisa kencing, bisa kotoran, Masya Allah. Enggak tahu anjing itu kondi, ya, Masya Allah. Kalau begini kan ada penghuni ini, nggak mungkin ya, ini nggak mungkin ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus waraji isibai wali abaiha, kotoran binatang buas. Kotoran binatang buas, walu abiha dan air liurnya. Binatang buas sibak, ciri-cirinya kan memangsa hewan ya, makan daging itu. Binatang itu kotorannya termasuk kucing sibak itu, macan sibak. Yo, punya taring ya. Itu dalam hadis tidak boleh dimakan kan, itu kan kullu naibin, setiap yang bertaring tidak boleh dimakan, ada hadis begitu kan. Itu dianggap binatang sibak, binatang buas ya. Itu kotorannya najis mughalladh, termasuk air liurnya seperti anjing itu termasuk najis mughalladh. Kemudian termasuk najis mughalladh wal qai'im mil alpam. Menurut Hanafi ini ya, muntah yang sampai memenuhi mulut. Makanya ketika orang itu berpuasa,
Tapi kalau berpuasa itu bila muntah disengaja ya, batal puasanya. Kalau orang itu punya wudu lalu muntah, itu di situ ada kontroversi, perbedaan. Beberapa waktu yang lalu dibahas tentang nawaqidul wudu, pembatal wudu, salah satunya al-qai, muntah. Itu kalau muntahnya sedikit, gelege entok ngene ya, tapi titik ngene, enggak batal wudunya itu. Tapi kalau muntahnya sampai ukurannya menurut pendapat Hanafi terutama mil'ul fam, memenuhi mulut, itu wudunya batal. Dan itu najis, kotoran. Nah ini Masya Allah ya. Ini menurut Hanafi ya, ini dikumpulkan kan beberapa keterangan ya, dikumpulkan. Wa kulli ma yanqudul wudu idza kharaja minal insan. Setiap apa saja yang membatalkan wudu apabila keluar dari kita manusia ini, dari lubang kita, terutama min ahadis sabilain, dari salah satu di antara dua lubang yang membatalkan ya. Ini bawah ini Pak, apa saja yang keluar seperti kalau udro, kotoran, wal mani, wal madi, wad dam sail, darah yang mengalir ya. Itu keluar kan ya, ini, dari kita ini. Maka itu najis mughalladh. Kalau dari min hadis sabilain nih, qalilan au katsiran, sedikit atau banyak. Dalam kondisi normal sampai tidak berpenyakit ya, air seni keluar, cet ini, masih titik, ya, batalkan wudhunya kan? Berarti itu hadis itu najis mughalladh itu, ya, gak boleh. Misdarno sarungan ini gak sholat, coret, nah, Masya Allah. Harus ganti Pak. Darah ibu-ibu misalnya ya, kok darahnya keluar head, ya jelas walaupun sedikit ya, ya Masya Allah ya, ganti. Itu najis mughalladh. Atau di sini disebut wadamisail, darah yang tidak keluar dari di antara dua lubang di bawah ini. Dari mana? Bisa dari telinga, bisa dari hidung. Apabila sail itu mengalir. Nek titik tok enggak. Nih, mimisen, netes, ini mughalladh ini. Ya. Kalau kondisi dalam keadaan wudu kok gini, itu batal wudunya. Kalau sholat kebetulan kok deretes ini keluar, wis batal noai, kok usah diterus no, wudu lagi. Kalau enggak kena sini kena dadi semua Pak ya. Nah ini ya, para jamaah. Terus inilah yang disebut mughalladh. Kemudian najis ini ya, itu baru bisa menghambat sahnya sholat kalau kena najis tadi ya. Apakah di badan, apakah di pakaian, apakah di tempat, maka harus disucikan itu. Kecuali wayu faminha fis sholati, apabila walaupun hadis mughalladh tapi dimaafkan dari hadis-hadis itu di dalam sholat. Misalnya apa? Ini menurut Hanafi, miqdaru dirhami famadunahu, seukuran dirham, uang logam, dan lebih kecil dari itu, walaupun itu hadis ini najis mughalladh, itu yu'fa, dimaafkan. Fisolah, untuk sholat. Wa huwa dirhamul kabirum mithqal wa fil masaha qadra aradul kaffi fis sahih. Kalau dilebarkan sampai selebar ini aradul kaf, seperti ini. Kalau ada najis mughalladh itu pada tubuh kita, pakaian kita, seluas telapak tangan, ini kencingnya sendiri ya, ini sakmena ini masih dimaafkan Pak, katanya Hanafi ini. Apalagi kurang dari sini, ngene tok ya, sik dimaafkan.
Oh ini ya, menurut Hanafi. Baik para jamaah, kenapa? Li'annal qalila la yumkinu taharruza anhu. Karena ukuran sedikit itu seperti dirham ya. Apalagi lebih sedikit lagi dari ini. Walaupun itu najis mughalladha, la yumkinu taharruzu anhu. Sulit rasanya untuk dihindari. Jadi untuk menjaganya terlalu sulit ngono ya. Makanya ini kemurahan, ada pendapat yang memberikan wa qadrul qalilu bidirham akhdan mau'idil istinja. Nih, ukuran paling sedikit 1 dirham itu seperti halnya tempatnya istinja di dubur ini. Sakmene iku gedene. Kira-kira sakmene iku. Ngono iku dimaafkan. Oh. Sakmono kena ngono dimaafkan ini. Fa in zadatin najasa an dirham lam tujizis shalah. Kalau lebih ya atau bertambah najis itu dari ukuran sak dirham itu tak boleh sholat. Sholatnya batal, Pak. Itu harus dicuci ini ya. Ini. Kemudian itu namanya najis mughalladha. Sekarang najis mukhaffafah, najis yang diringankan. Oh tadi najis berat ya, dianggap berat. Najis yang dianggap ringan ini wahiyya ma tasbutu bidalili ghairu maktubih, yaitu apa saja najis yang ketetapan ketentuannya najis itu didasarkan bidalilin ghairu maktu'in bi, dengan dalil yang tidak qat'i. Oh ya. Gimana itu? Yang tidak ada ayat Qur'annya, ada hadis tapi tidak sampai tingkat mutawatir, ya. Itu namanya hadis mukhaffafah. Ya. Itu najis tapi najis mukhaffafah. Seperti tadi contohnya sholat sunnah ya. Ada muakkadah, ada ghairul muakkadah. Para jamaah, kemudian apa itu misalnya? Kabaulin ma yu'kalu lahmu, seperti kencing yang tidak boleh dimakan dagingnya. Minhul, tapi tidak semua hewan ini. Salah satunya minhul paros, kuda, kencingnya kuda. Ada hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, kuda. Ini tidak termasuk binatang sibak, bukan buas ya. Ini. Maka itu kencingnya itu mukhaffafah. Wa khur'in taurin la yu'kal, seperti lagi kotoran unggas yang tidak boleh dimakan. Burung, Pak, unggas ya yang tidak boleh dimakan dagingnya. Itu kotorannya itu mukhaffafah, Masya Allah. Mukhaffafah. Terus amma najasatul bi'ri lil ibili wal ghanam wal raus lil farsi wal bighali wal himar wal khisi lil baqari fahiya ghalidatun inda Abi Hanifah. Tapi kalau najisnya kotoran unta, kambing, terus kuda kotorannya ya, bigol itu perpaduan antara kuda dan himar, terus himar keledai, terus khisiu itu termasuk bagian dari bangsa sapi, fahiya ghalido, itu dianggap ghalido, dianggap berat kalau kotorannya. Kalau kencingnya mukhaffafah ini ya. Tapi kalau kotorannya dianggap ghalido inda Abi Hanifah, menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Para jamaah, oleh karenanya melihat yang seperti ini, najis mukhaffafah ini bisa dimaafkan kalau ukurannya di dalam sholat miqdaru rubu'i jami'is saub, seperempat pakaian orang. Kalau baju kita ya, nih ya, baju kita kena najis mukhaffafah, itu buat sholat dimaafkan kalau kenanya itu hanya seperempat. Kena seperempat, ya kan seperempat ya kan ya. Ini. Beda dengan mughalladha ya. Mughalladha sak dirham itu dimaafkan, lebih kecil dimaafkan. Tapi nek ini pakaian ya, seperempat pakaian itu dimaafkan. Kalau separuh nggak boleh dipakai, Pak, dicuci.
Kalau najis mukhaffafah. Nah, ini ya. Ini terus. Kemudian juga apabila kena pada anggota tubuh kita seperti tangan kena sakmene, bagian papat ini Ustaz. Kena anggota tangan kita. Kalau seperempat tangan sik bisa ngono. Kalau tangan kena kabeh, lah oleh bisa. Ini kudu adus, ya. Ini kudu disiram, dicuci, ini. Termasuk juga karijli, kaki misalnya. Ingkanal musab badanan, apabila itu menimpa pada badan tubuh kita. Wa hada taqdiru mura'iya fihi taysiri 'alan nas, ini ukuran yang memberi kemudahan buat manusia. Simaman la ra'i lahu minal awam, lebih-lebih orang awam yang tidak mengerti ngono ya. Sehingga ono najis tapi titik sejan wae ngono ya. Si oleh ngono untuk salat ngono. Hadirin para jamaah, baik untuk sementara sampai di sini karena sudah 5:30 ya ini ya. Ini. Padahal pendapat-pendapat yang lain masih banyak mengukur tentang najis mughalladho dan seterusnya tadi itu, Masya Allah. Ini masih sementara komentarnya Hanafi. Kenapa harus diketahui? Karena harus ditathir, Pak. Harus ditohuro, ya kan? Disucikan. Kalau enggak, sia-sia ibadah kita nanti. Masya Allah. Nah, sak masjid wakil wah misalnya ini. Hadirin para jamaah, sementara sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya mohon maaf masalah najis kafir yang pertama, yang kedua, orang Islam atau mukmin itu bolehkah memelihara anjing? Hukumnya bagaimana dia memelihara? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Para jamaah, hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulu malaikatun baitan fihi kalbun wala suwarun wala junubun. Tidak akan dimasuki malaikat rumah yang di dalamnya ada anjing, yang di dalamnya ada patung, gambar-gambar ya, yang di dalamnya ada orang junub. Ini hadis yang Rasul mengatakan, yang banyak hadis itu 2. Ada lagi hadis ditambah junub. Maka sebaiknya kalau junub segera mandi, minimal wudu. Tapi yang 2 ini, rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat yang ada anjingnya dan patung. Suwar itu gambar. Kalau menurut Imam An-Nawawi, gambar itu semua gambar, tidak hanya 3 dimensi. Sampai gambar-gambar ngono. Gak dileboni malaikat. Ya, ini kata Imam An-Nawawi. Buktinya apa? Ketika Rasulullah memasuki satu kamar, itu tirai kelambunya itu ada bergambar, ditarik oleh Rasulullah. Jangan masang ini, Aisyah itu. Aisyah masang ngono. Berarti gambar foto ya ada oleh ngono kan? Ngono. Tapi ada lagi yang memberikan kelonggaran sedikit, yang tidak boleh itu gambar yang 3 dimensi. Wujud ngene lho, Pak, ya. Sehingga ada bayangannya. Ya iku kayak patung itu. Itu gambar manusia maupun hewan. Nah, yang berroh. Ada rohnya. Tapi nek gambar-gambar kapal, gambar enggak, ya. Ini ya salah satunya ya. Ini kan salah satunya apa yang ditanyakan tadi, anjing, Pak. Bahkan Rasul mengecam siapa yang memelihara anjing di rumahnya, kaum beriman orang Islam, maka setiap hari dikurangi pahala ibadah-ibadahnya itu, Pak. Masya Allah. Dikurangi. Bahkan tidak diterima sampai 40 sholatannya, Masya Allah. Kalau terus jalan, ambil terus pahala, habis.
Selain malaikat enggan memasukinya kecuali malaikat Israel. Malaikat Israel masih kon ngingu apa parah nih kon wahnya teko. Itu kata ulama-ulama, malaikat apa? Malaikat rahmat yang menaburkan rahmat. Malaikat apa? Malaikat yang suka mendoakan kaum muslimin supaya diampuni dosanya. Gak berkenan datang di situ ya. Oh, gak enak kita ya kan? Nih satu nih. Yang kedua, kita boleh memelihara anjing itu madhab Maliki apabila dikamarkan sendiri, tidak di rumah kita. Ini pendapat-pendapat nih ada ya. Nih, ya. Kaiwan dewe nggone ngono. Itu pun anjing yang ada manfaat gunanya. Untuk apa? Menjaga, penjagaan dari serangan-serangan hama kalau kita punya tanaman ngono masyaallah. Anjing berburu ngono. Tapi jangan ditaruh di rumah huni kita. Buatkan tempat sendiri. Kalau anjing itu sebagai perhiasan di rumah, kok cino-cino itu hilang kon. Loh, ini enggak telepon malaikat. Ini ya, ini tidak boleh, dilarang. Itu mayoritas pendapat mengatakan. Tapi sebagian mazhab Maliki boleh memelihara anjing kalau anjing untuk siat, yaitu berburu. Anjing untuk menjaga ternak kita, kalau digembalakan itu zaman Rasul dibolehkan, tapi sendirikan tempatnya, itu baru boleh Pak, ngono ya. Nah, wes terjawab ya. Bagaimana orang Islam memelihara anjing ya, ngono. Ada lagi pertanyaan? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, misalnya kalau kita mau sholat ke masjid, tiba-tiba di jalan itu kena kotoran burung, gitu. Itu perlu pulang dari baju atau apa lanjut ke masjidnya? Lanjut, itu dimaafkan, apalagi sedikit. Yo, itu mukhaffafah. Nggak perlu diusap. Iya, cara menghilangkannya ya otomatis. Oh, itu jenenge gak najis tapi kotor, Pak, ya kan? Mosok tegor ya. Ya digerojok ngene ya, Pak. Ya, dipancuri ngene saya hilang ya. Ngono, Pak. Ambil apa tisu dan buang sudah. Gak perlu pulang. Karena itu ringan, apalagi cuma tes ngene tok, gak seluruh badan. Ya. Itu ukurannya Hanafi tadi, masya Allah. Gak sampai seperempat baju. Itu memberikan keringanan ya pendapat ini Hanafi. Iya ya, yang lain lagi. Ya, sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Ya Rabbana nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan wasi'an tayyiban mubaraka min ghairi ta'abin wala nasabin wala musyaqqah wala dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hutna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالأعمال وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بابتك المبدي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.